menggunakannya. Galungkan baju pelampung melalui kepala. 5 prosedur keselamatan di dalam pesawat. Halo teman-teman, selamat datang di channel Rocket Generasi. Traveling menggunakan pesawat bukanlah hal yang istimewa saat ini. Ada berbagai perusahaan maskapai udara yang menawarkan perjalanan menggunakan pesawat dengan harga yang sangat terjangkau. Akan tetapi perjalanan udara memang sangat beresiko. Oleh karena itu, setiap detail yang ada perlu diperhatikan agar Anda dapat sampai tujuan dengan selamat. Bagi Anda yang suka bepergian, juga perlu menerapkan dan memperhatikan prosedur keselamatan dalam pesawat. Prosedur keselamatan ini akan didemonstrasikan oleh awak kabin seperti pramugari atau pramugara. Nah, mau tahu apa saja prosedur-prosedur yang harus Anda terapkan? Untuk itu mari simak video berikut ini sampai habis. Inilah 5 prosedur keselamatan di dalam pesawat. Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rocket Generasi. Oke, lanjut. Sabuk pengaman. Sabuk pengaman atau safety belt adalah alat pertama yang wajib Anda perhatikan penggunaannya. Itu karena sabuk pengaman sangat penting untuk melindungi Anda agar tidak terlempar saat terjadi guncangan pesawat atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Sabuk ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sabuk untuk orang dewasa atau anak-anak dan sabuk untuk bayi. Pakailah sabuk ini selama Anda duduk di kursi, terutama saat lampu penanda penggunaan sabuk pengaman menyala. Jangan ragu-ragu untuk meminta tolong kepada pramugari apabila Anda mengalami kesulitan saat menggunakannya. Pramugari akan mengecek sabuk pengaman semua penumpang ketika akan lepas landas dan mendarat. Selain itu, Anda perlu untuk belajar membuka dan melepaskannya dengan cepat, agar nantinya Anda tidak mengalami kepanikan untuk membuka sabuk pengaman ketika hal yang tidak diinginkan terjadi. Masker oksigen. Penggunaan masker oksigen dilakukan apabila tekanan udara dalam kabin melebihi batas yang telah ditentukan. Tekanan udara di kabin sendiri berbeda dengan tekanan udara yang ada di luar ruangan. Saat situasi tersebut terjadi, masker oksigen akan otomatis keluar. Jika hal tersebut terjadi, pakailah segera masker pada mulut Anda. Sebaiknya Anda melakukannya dalam waktu kurang dari 15 detik. Biasanya jika dalam keadaan panik, dalam waktu yang relatif singkat, Anda sudah bisa kehabisan napas. Selain kelebihan udara dalam kabin, masker oksigen juga dapat otomatis turun apabila terjadi dekompresi, yang berarti tekanan udara yang tiba-tiba menghilang. Kehilangan tekanan tersebut bisa terjadi karena 2 hal. Pertama, kehilangan tekanan secara perlahan-lahan, seperti adanya lubang kecil atau kegagalan alat pengukur tekanan udara. Kedua, tekanan udara yang hilang secara cepat, seperti ketika ada lubang yang besar saat pintu terlepas dari badan pesawat. Baju pelampung. Baju pelampung berguna untuk evakuasi apabila pesawat mendarat di laut. Baju pelampung ini berada di bawah tempat duduk Anda. Untuk memastikannya, coba raba bagian bawah tempat duduk Anda. Jika tidak ada, segera informasikan kepada pramugari. Baju pelampung ini terdiri dari baju pelampung untuk dewasa dan untuk anak-anak atau bayi. Penggunaan baju pelampung dilakukan ketika lampu indikator menyala. Lampu ini akan menyala ketika pesawat terendam air. Pakailah baju pelampung tersebut, namun jangan digelembungkan ketika masih berada di dalam pesawat. Anda bisa menggelembungkannya jika sudah dekat dengan pintu keluar atau pintu darurat. Cara menggelembungkannya ada 2. Pertama, dengan menarik tuas yang ada sehingga pelampung akan terisi udara dengan sendirinya. Apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan, gunakan cara kedua, yaitu dengan meniupnya secara manual. Jalur pintu evakuasi rakit keselamatan. Sebelumnya, ketika akan melakukan lepas landas,
pramugari akan menyampaikan mekanisme penyelamatan untuk mengantisipasi apabila terjadi masalah. Pertama, Anda akan diminta untuk menaruh barang bawaan Anda di atas ruang penyimpanan atau di hadapan kursi duduk Anda. Hal itu berguna agar barang bawaan Anda tidak menghalangi jalan ketika dilakukan proses evakuasi. Kedua, Anda akan diminta untuk menegakkan sandaran kursi Anda. Hal itu karena kursi yang miring dapat menyebabkan Anda terlepas dari tempat duduk Anda. Selain itu, tempat duduk yang miring dapat menghambat laju evakuasi. Hal tersebut juga berlaku untuk meja yang harus dilipat dan sandaran tangan yang perlu dinaikkan untuk mempermudah evakuasi. Ketiga, Anda akan diminta untuk menonaktifkan alat elektronik Anda, mulai dari telepon seluler, tablet, dan laptop. Hal itu karena alat-alat tersebut memancarkan sinyal yang mengganggu sinyal navigasi di dalam kokpit. Namun, Anda dapat menggunakannya kembali saat pesawat sudah lepas landas. Hal tersebut dapat diketahui dari indikator sabuk pengaman yang telah dipadamkan. Untuk telepon seluler, diharapkan Anda menggunakan mode di dalam pesawat atau flight mode. Kartu keselamatan. Kartu keselamatan atau Safety Information Card berguna apabila Anda melewatkan penjelasan yang disampaikan oleh awak kabin atau pramugari. Selain itu, kartu ini juga mengingatkan Anda apabila Anda melupakan informasi yang telah disampaikan dalam demonstrasi evakuasi. Kartu keselamatan ini berada di depan tempat duduk Anda. Anda dapat membacanya kapan saja saat Anda membutuhkan. Itulah 5 prosedur keselamatan di dalam pesawat. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rocketers.